Yang merinding tepuk tangan dulu dong ya. Haleluya. Ya. Teman-teman Gracia, vokal grup Gracia, Ibu Rina teman kita calon singers langsung tepuk tangannya itu lebih keras kali ya. Tadi kami berdiri di situ semua, teman-teman bilang gini merinding semuanya ya. Iya, terima kasih sudah mengajarkan kami di sini GBT Rehoboth bahwa memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang paling indah. Kalau vokal grup Gracia benar-benar luar biasa dengan suaranya memuliakan Tuhan. Saya percaya malam hari ini sorga terguncang dengan pujian kita. Haleluya, amin. Haleluya. Ada satu pujian yang saya percaya kita semua tahu. Lagu ini ketika waktu masih ada radio El Shaddai, setiap hari kalau halo sahabat El Shaddai pasti diminta lagu ini. Lagunya dari vokal grup Alpha Omega. Siapa yang tahu? Lagunya yang ini. Itu dia. Tapi kalau kita menyanyi lagu bermazmur sambil duduk tidak enak ya. Ya, kita bernyanyi bersama-sama sambil berdiri. Mari kita berdiri. Bermazmur bagi Tuhan. Mari tepuk tangan bersama. Haleluya. Katakan haleluya. Puji-pujilah Tuhan. Haleluya. Puji-pujilah Tuhan. Pujilah hai jiwaku. Aku hendak. Katakan. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Haleluya. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah. Sebelah sini katakan aku hendak memulia. Yang sebelah sini tepuk tangan. Ayo. Asik. Selagi aku. Yang sebelah sini jangan mau kalah. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur. Amin. Selagi aku. Sama-sama katakan bermazmurlah bagi Dia. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan cancangi, dengan seruling, dengan ceracam. Amin. Biar yang bernafas memuji, muliakan namanya. Megahkan Dia, megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sekali lagi katakan, bermazmurlah. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Amin. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan seruling, dengan ceracam. Memuji memuliakan namanya. Mari megahkan Tuhan, megahkan Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Megahkan Tuhan, megahkan Tuhan, hai Yerusalem.
Paduan suara. Sebab Tuhan asik. Haleluya. Malam ini paduan suara Victoria menyatakan anugerahmu kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin, 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 amin. Sebab Tuhan. Amin. Tuhan dengar pujian dari paduan suara Victoria. Menyatakan Engkau baik untuk selama-lamanya. Yang sebelah sini bersama dengan vokal guru Gracia. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Yes. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi bagian sini katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sama-sama katakan. Oh yeah. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Angkat tangan katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Angkat jempol. Angkat jempol. Katakan. Sebab Tuhan baik. Yeay, sama-sama. Anugerahnya kekal. Yeay. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Baik Tuhan. Saya langsung melihat Haleluya. paduan suara Victoria yang badan-badannya luas mulai ramping. Karena banyak yang melompat ya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Makasih. Haleluya. 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 Kami datang dan bersyukur kepadamu Amen. ya Allah, Makasih. Bapa dan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik. Haleluya. Terima kasih Engkau selalu memimpin seluruh langkah hidup kami. Kami datang kepadamu dengan nyanyian syukur, membawa puji-pujian bagi Raja yang agung, akbar dan berkuasa. Dan kami bersorak dalam seruan, haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan semesta alam. Terang cahaya, segala cakrawala, tumbuh-tumbuhan, hewan dan seluruh makhluk hidup akan memuji namamu. Sebab Engkau ya Allah yang menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupamu. Maka segala insan yang bernafas akan memuji Engkau. Karena Engkau Allah yang sudah dan selalu memberkati kami umat kepunyaanmu sendiri. Bersama paduan suara Victoria dari GKS Wengapu, mari bersama kita memuji nama Tuhan.
jemaat boleh bertepuk tangan walaupun tidak tahu lagunya, memuji Tuhan.
gonceng. Ya, gitu. Iya, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dulu dong, ya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Duan Saudara Victoria, luar biasa. Sudah mengajak kita untuk walaupun ya, belum pergi ke Betawi, tapi sudah mengajak kita menikmati suasana Betawi dengan lagu tadi yang gonceng tadi ya. Luar biasa. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk kita semua. Tuhan Yesus luar biasa sekali ya. Dan saya percaya malam hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Ada yang punya masalah? Saya punya masalah. Ada yang punya masalah? Atau ada yang tidak pernah punya masalah? Sekarang saya tanya lagi, jangan ragu. Ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah? Banyak yang punya masalah, tapi ada juga yang tidak punya masalah. Mudah-mudahan tidak punya masalah terus. Tapi kita yang punya masalah, jangan khawatir. Ada solusinya, Tuhan Yesus. Amin. Kita akan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Saya melihat di sini, biar usia 50 tahun ke atas tapi semangat ya. Karena di sini kita terang benderang terus karena Om Heni ada lampu sorot di atas. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kalau Tuhan Yesus baik nanti sebentar katakan Tuhan Yesus baik, jempolnya diangkat. Haleluya. Haleluya. Kami menyatakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagi hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Katakan tak pernah berakhir di hidupku. Yang merasa Tuhan Yesus baik katakan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana suaranya? Sungguh amat baik. Lebih keras lagi. Untuk selama-lamanya. Mari terus katakan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Angkat kedua jempol, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lama. Sekarang lamanya Tuhan Yesus baik. Yeay, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Saja mari kita berdiri. Hey, hey, lebih dari pemenang. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, oh. Mari katakan bersama. 1, 2, 1, 2, 3. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa-Nya. Cinta Allah pimpin kita, siapa dapat melawan?
selamat menikmati dalam suasana penuh AC berkeringat. Karena memuji Tuhan itu tidak akan bisa membatasi kita. Amin. Malam hari ini kita juga akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengantar kita menikmati kebenaran firman Tuhan, Vokal Group Blessing Voice akan menyatakan bahwa kita hidup karena kebaikan Tuhan. Setiap hari, mulai dari kita bangun pagi sampai kita terlelap tidur, kita akan diberikan Tuhan untuk melihat, menikmati kebaikan Tuhan. The goodness of God. Dan Tuhan selalu menolong, membawa kita semua untuk siapkan hati menikmati kebenaran firman Tuhan. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are always like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Sehelai rambut kita tidak akan pernah terjatuh kalau itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Siapapun yang ingin mengganggu hidup kita tidak akan bisa menyentuh kita kalau Tuhan tetap melindungi kita. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong kami. Dan kami siap untuk menikmati firman-Mu malam ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Mari setiap kita yang dipelihara Tuhan katakan, Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Mari kita bangkit berdiri. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Demikianlah Tuhan yang menjadi pengakuan kami di hadapan Engkau. Tuhan selalu menolong kami. Pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan hati kami bersuka cita, khususnya kami sidang jemaat GPT Rehoboth pada Dita ini Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sehingga tahun ini kami boleh masuki tahun yang ke-8. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah pada saat hari ini setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau disukakan dengan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah suasana ucapan syukur ini kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Untuk Engkau hadir dan melayani kami. Mengajar kami, membentuk kami dan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan berbicara kepada hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang memberkati umat Tuhan. Baik yang ada di gereja ini maupun di mana siaran kami boleh tertangkap. Biarlah kiranya berkat yang sama, urapan yang sama, firman yang sama boleh kami nikmati. Dan ketika firman-Mu ditaburkan oleh hamba-Mu, dia akan menemukan tanah yang baik. Dia akan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami percaya. Yang mau dengar firman Tuhan dan taat melakukannya berkata, amin. Amin. Salam. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin jangan terlalu keras dia punya echo. Echonya jangan. Kalau kita lihat di sini Rehoboth bermazmur, ya, ada angka 8. Ini sebentar lagi kita akan memasuki 8 tahun. Kita ada bersama-sama dengan di GPT Rehoboth. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan panitia memberikan satu tema untuk ulang tahun gereja kita, bermazmur dan bersyukur. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bermazmur. Dalam Mazmur Fatsal yang ke-147 ayat 1, di sini saya akan baca di dalam terjemahan yang baru, saudaraku sekalian. Haleluya, sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Sekali lagi, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan. Saudara berkati Tuhan, GPT Rehoboth sedang bersuka cita, ya. Kita bisa melewati tahun demi tahun, dan karena sukacitanya itu, saudaraku sekalian, saya yang sudah tua dijadikan muda, disuruh pakai jeans, ya. Dan Om kalau kau tuh pakai jaket jeans, sampai saya cari jaket jeans di mana ini, saudaraku sekalian. Ya kalau saudaraku sekalian penampilan seperti ini pada waktu saudara mood itu baik-baik saja. Tapi kalau waktu saudara tidak baik, dia akan berkata ini pendeta apa ini seperti ini. Nah memang jadi pendeta itu agak susah saudaraku sekalian. Dulu saya pernah penampilan pakai jas, pakai dasi, lalu saya kasih bros di sini saudaraku sekalian. Wah, menurut saya bagus ya. Tapi jemaat bilang, pendeta kayak pejabat saja, kayak pengantin saja. Jadi saya, waduh, pakai jas, pakai bros salah. Akhirnya saudaraku sekalian, ada seorang kasih saya tenun, kain tenun sabu. Saya jahit jadi safari ini saudaraku sekalian. Woi, jadi safari tenunan saudara. Di gereja. Di gereja dia bilang apa? Jemaat bilang apa? Pak pendeta ini kayak PNS saja katanya. Tiap hari Kamis pakai baju tenun katanya. Wah, bagaimana ini saudaraku sekalian? Jadi minggu berikutnya saya ganti lagi saudaraku sekalian. Saya ganti penampilan. Ya. Saya pakai, namanya saya kan orang Solo. Jadi saya pakai batik Solo yang lengan pendek ini saudaraku sekalian. Lengan pendek pakai batik.
Saudara, jemaat bilang apa? Om itu pendeta, penampilan harus lain, jangan seperti jemaat biasa katanya. Saya jadi bingung saudaraku sekalian. Mewah salah, menengah salah, ya. Om penampilan harus lain, jangan kayak konjak itu, harus lain karena namanya pendeta. Saudara-saudara, khususnya Rehoboth, saya tidak mau saudara kritik ini. Ini keinginan saudara-saudara ya. Haleluya. Saudara berkati Tuhan. Jadi jemaat ini memberikan satu tema bagi kita adalah bermazmur dan bersyukur. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bermazmur. Ya, saya tidak akan perpanjangkan khotbah saya hanya kita akan sama-sama belajar apakah itu bermazmur, mengapa kita bermazmur, dan berkat apa ketika kita bermazmur. Nah, saudara berkati Tuhan, bermazmur itu dari kata samar, yang artinya menyanyikan nyanyian pujian sambil memainkan alat musik. Jadi nyanyi pakai alat musik. Nah, seperti ini saudaraku sekalian, ya ini puji Tuhan, ya GBT Rehoboth diberkati Tuhan, musiknya luar biasa. Ya, kalau di tempat-tempat lain bisa juga pakai coklele, bisa juga pakai kerbana dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, bermazmur itu artinya menyanyikan nyanyian pujian sambil memainkan alat musik. Sedangkan bernyanyi atau menyanyi itu adalah syair, yang artinya menyanyi sebagai tanda sukacita. Menyanyi sebagai tanda sukacita. Kalau di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 ini saudaraku sekalian, di situ ceritakan pada waktu orang-orang Israel menang dengan orang-orang Filistin, ya, orang-orang Israel menari, menyanyi saudaraku sekalian dengan sungguh-sungguh. Di saudaraku sekalian ada orang-orang mengatakan, ya pada waktu itu orang-orang mengatakan dia menyanyi-nyanyi, dia berkata Saul menang beribu-ribu, sedangkan Daud menang berlaksa-laksa. Jadi mereka menyanyi meluapkan kegembiraannya, meluapkan sukacitanya. Jadi saudaraku sekalian, bermazmur bagi Tuhan artinya bernyanyi, menyanyikan nyanyian sambil memainkan alat musik kepada Tuhan sebagai tanda sukacita karena perbuatan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, seperti tadi saudaraku sekalian, menyanyi di luar biasa. Wah, sampai saya waktu dengar ini, apa ini? Yang dari GKS Wengapu ini, ada kayakannya juga. Ya, puji Tuhan. Ya, semua apa yang kita miliki, apa yang kita nyanyikan, yang jelas bermuara untuk Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Dengan apa saja? Dengan musik. Saudara, saya pernah satu waktu saya melayani di Rote, tahun 82, saya ke Rote saudaraku sekalian. Saya sampai di pedalaman Rote, itu mereka tuh pakai cuklele semua. Tapi cuklele itu semua itu setelannya sama semua. Jadi semua sama saudaraku sekalian. Jadi C ini. Nah saya ini suka apa itu ganggu-ganggu. Jadi begitu saya main, mereka semua main C, kita main C. Terus karena saya pimpinan saya langsung main D. Begitu saya main D semua rubah itu setelan. Karena semuanya satu setelan. Saya berkati Tuhan, bernyanyi, menyanyikan sambil memainkan alat musik kepada Tuhan sebagai tanda sukacita karena perbuatan tangan Tuhan. Itu bermazmur. Jadi kita bermazmur, diajak untuk bermazmur. Bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan memainkan alat musik, dengan sukacita karena setiap perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. GBT Rehoboth ini luar biasa. Kita anggotanya, jemaat hanya berapa saja. Tetapi puji Tuhan kita bisa bangun gereja seperti ini, ya. Ini luar biasa. Ini saya percaya campur tangan Bapak Ibu sekalian, bahkan orang-orang yang cinta Tuhan, ya. Selamat datang Aci Cinta Karya, ya. Tuhan memberkati, ya. Selamat berkati Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, sekarang kita akan kenapa kita itu harus bermazmur, ya? Mengapa kita harus bermazmur? Ada paling tidak beberapa alasan, saudaraku. Yang pertama adalah bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memberitakan kemazmuran. Dikatakan, aku telah membentuk Israel bagi diriku sendiri untuk mempermuliakan aku di dunia ini. Jadi saudara berkati Tuhan, kenapa kita harus bermazmur bagi Tuhan? Karena engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk bermazmur bagi Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara berkati Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara.
sakit bisa disembuhkan, mati bisa dibangkitkan, engkau bisa diampuni dosanya. Tetapi satu hal yang Tuhan tidak bisa perbuat, Tuhan tidak bisa meninggikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Oleh karena itu engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk bermazmur, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam Mazmur, Alkitab katakan, saudaraku sekalian, di situ Mazmur pasal yang ke-8 dikatakan, dari begitu kita lahir, ya, Alkitab katakan di mulut bayi Tuhan sudah meletakkan dasar pujian dan penyembahan. Jadi dari begitu manusia lahir, Tuhan sudah menciptakan kita agar kita bermazmur, agar kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan Alkitab katakan untuk orang anak-anak yang telah menyusui dikatakan Tuhan sudah melatih untuk puji-pujian kepada Bapa di sorga. Tuhan menciptakan kita untuk kita bermazmur, memuji, menyembah. Hal yang kedua, kenapa kita harus bermazmur bagi Tuhan? Karena bermazmur bagi Tuhan adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita. Mazmur pasal yang ke-150 ayat 1 ayat yang sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Di situ dalam Mazmur pasal 1 ayat Mazmur 151 ayat 1 sampai 6 itu menceritakan ada banyak kali mengatakan pujilah, pujilah, pujilah. Paling tidak kalau saya baca ada 10 kali kata pujilah, pujilah. Itu artinya perintah Tuhan. Tuhan mengendaki kita bermazmur, kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan merupakan satu perintah Tuhan. Saudara, perintah itu lain dengan undangan ya. Kalau undangan saudara bisa alasan. Misalnya diundang nikah, alasan, oh saya repot, oh anak saya sakit. Tapi kalau perintah tidak, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan. Bahkan kalau kita tidak lakukan, itu melanggar, ada hukumannya. Jadi memuji Tuhan itu adalah perintah. Kita tidak boleh, saudaraku sekalian, untuk kita tidak melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus bermazmur bagi Tuhan? Yang ketiga, karena Allah, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Dalam Mazmur pasal yang di situ dikatakan pasal yang ke-22, padahal engkaulah yang Maha Kudus yang bersemayam atau yang duduk di atas puji-pujian. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika engkau bermazmur bagi Tuhan, ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, itu artinya engkau sedang mempersilahkan Yesus Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Mempersilahkan Tuhan untuk duduk, untuk bersemayam. Saudara berkati Tuhan, kalau orang biasa sudah jalan, lawere kiri kanan, kepinginnya duduk. Setelah duduk, kita akan merasa fresh, merasa aman, merasa tenang, dan lain sebagainya. Saudara, pada waktu engkau memuji menyembah Tuhan, engkau sedang mempersiapkan di mana Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dan kalau dia sudah duduk bertahta, dia lihat, oh ini. Tuhan akan lakukan sesuatu untuk kita sekalian. Saudara berkati Tuhan, alasan yang keempat, kenapa kita harus bermazmur, memuji dan menyembah Tuhan? Karena Allah layak dipuji dan disembah. Dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya ada dan diciptakan. Karena memang Tuhan adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia yang berkuasa dan kuasanya melebihi dari segala-galanya. Kenapa dia, saudaraku sekalian, layak disembah? Karena Alkitab katakan juga dalam Roma pasal yang ke-11 dikatakan segala sesuatu dikatakan Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, dan bagi dia. Segala sesuatu yang kita miliki itu dari dia, oleh dia, bagi dia. Oleh karena itu Tuhan memang layak disembah. Saudara berkati Tuhan, alasan yang kelima, kenapa kita harus bermazmur? Karena bermazmur itu baik dan indah. Ya, dikatakan sebagai pembacaan tadi, haleluya, gitu katakan, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji Tuhan. Bermazmur itu baik dan indah.
Saudara, ketika saya tadi duduk di situ, saya dengar Bapak Ibu sekalian menyanyi, aduh indah sekali ya. Ada suara 1, 2, puji Tuhan. Ya, indah sekali. Dan ini memang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, berkat Tuhan, ini adalah malam di mana kita bermazmur. Dan nanti tanggal hari Minggu itu kita akan ibadah ucapan syukur ulang tahun. Jadi saya minta Bapak-bapak paduan suara yang tadi menyanyi itu hari Minggu juga harus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Minggu sore jam 5. Ya, bisa Ibu toh? Haleluya. Bagaimana yang ini bisa kan? Jadi hari Minggu sore kita ini. Karena pujian dan penyembahan itu indah. Lalu saudaraku sekalian, yang keenam. Mengapa kita harus memuji, kita bermazmur? Karena bermazmur itu adalah ekspresi syukur kita kepada Allah. Syukur kita, dikatakan 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Saudara berkati Tuhan, orang yang suka menikmati pertolongan Tuhan, pasti hidupnya selalu naikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Ya. Karena ucapan syukur itu indah, pujian itu indah. Nah, saudara berkati Tuhan, sekarang yang terakhir kenapa kita harus memuji menyembah Tuhan? Yang ketujuh adalah karena pujian penyembahan itu adalah gaya hidup orang percaya di sorga. Saudara, kalau hari ini saudara menyanyi nanti kalau di sorga enggak kaget lagi. Ya, enggak kaget lagi. Sebab nanti di sana itu yang ada pujian dan penyembahan. Ya. Jadi kalau ini kita lompat-lompat naikkan pujian, begitu masuk surga, sudah asing lagi. Karena gaya hidup orang percaya di surga itu adalah pujian dan penyembahan. Makanya Tuhan katakan bermazmurlah. Wah, kok waktu cepat sekali saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan melihat, tadi kan kita sudah ini, sekarang keuntungan ketika kita bermazmur. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama adalah, pada waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan, membuat hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Pada waktu engkau susah, pada waktu engkau menderita, engkau naikkan pujian, penyembahan, engkau bermazmur bagi Tuhan. Itu akan membantu membuat hati kita tertuju kepada Tuhan. Mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku sekalian. Yang kedua, mengubah duka cita menjadi sukacita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ketika pujian dinaikkan di hadapan Tuhan, kita bermazmur di hadapan Tuhan, maka duka cita akan berubah menjadi sukacita. Saya percaya saudaraku sekalian, tadi saudara Han ini waktu datang itu kurang semangat ya. Tapi begitu sudah dengar pujian dari sini, dia keluar di sana, wih, oh bagaimana, luar biasa, oh, semangat sekali saudara. Ada perubahan sukacita yang luar biasa. Jadi itu hal yang sepele. Ya. Tapi yang jelas ketika engkau naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ya, itu dari duka cita diubah menjadi sukacita. Yang kedua saudaraku sekalian, yang ketiga, tolong, membebaskan belenggu dan membuat orang bertobat serta percaya kepada Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-25. Pada waktu itu Alkitab katakan Paulus dan Silas kaki dan tangannya terikat karena dia di penjara. Tapi hatinya di penjara, mulutnya tidak di penjara. Dia memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Allah turun tangan. Dia melepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikatnya. Jadi pada waktu kita bermazmur, memuji dan menyembah, keuntungannya adalah Allah hadir dan dia melepaskan segala ikatan-ikatan kita. Apapun yang mengikat kita. Bahkan dia membuat orang bisa bertobat ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan. Saudara tahu, satu Sonata Tanjung ya, itu adalah vokalis AK, band dulu saya. Itu AK, itu vokalis yang terkenal sekali, Sonata Tanjung. Dia itu bertobat karena apa? Dia itu seorang yang waktu itu terkenal, istrinya cantik sekali saudaraku sekalian. Dia pernah datang ke Wengapu ya.
Tapi dia minum mabuk, suka pukul istri dan lain sebagainya, saudaraku sekalian. Pada satu waktu dia pulang pagi, jam 3:30 dia pulang. Pada waktu dia jalan-jalan mau pulang, di situ ada satu bukan gereja, yang namanya rumah tapi dibuat gereja. Dan waktu itu ada ibu-ibu. Dan waktu itu ibu-ibu sedang berdoa dan menyanyikan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai. Sonata Tanjung dengar, saudaraku, di hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sonata Tanjung masuk ke rumah itu dan dia bisa bertobat. Bukan karena khotbah, tapi karena puji-pujian, karena seorang sedang memuji dan menyembah Tuhan. Dia melepaskan belenggu-belenggu, membuat orang bertobat pada saat kita memuji menyembah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, keuntungan kita memuji dan menyembah Tuhan adalah mengusir roh jahat. Di sini dikatakan 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Dan setiap apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kekuatan, kuasa, pujian dan penyembahan adalah dia bisa mengusir roh. Sesuatu yang datang kepada kita, dia bisa mengusir. Coba aja kalau misalnya saja Bapak Ibu, suami istri, satu lagi marah, langsung saudara naikkan pujian. Saya percaya tidak akan jadi marah, saudaraku sekalian. Ya, saya dulu waktu saya melayani di Mangili, saudaraku sekalian, saya biasa dari Waijilu sana jam 6 sore, dulu masih muda, memang sekarang juga masih muda, cucu baru 5, saudaraku sekalian. Cucu saya baru 5, itu baru 1 anak loh ya. Anak saya 4, kalau 5 jadi 20 nanti cucu saya, saudaraku sekalian. Ya. Waktu itu tahun 82-83, dan waktu itu saya masih muda dan Tuhan kasih saya ini motor trail, dulu DT100, Yamaha DT100. Jadi saya harus melayani dari Mangili sampai Wengapu. Nah saudara tahu, dulu di hutan Wanga itu kan paling gelap, paling susah itu, saudara. Hanya pakai kayu-kayu saja itu hutan Wanga itu. Jadi begitu mau masuk itu kayak merinding begini, saudara. Saya dari sana nih, dalam nama Yesus, terus saya gas ini, sampai lewat itu hutan, puji Tuhan, tidak ada apa-apa, saudara. Saudara berkati Tuhan, puji-pujian itu, penyembahan kita itu sanggup melepaskan roh. Satu waktu, saudaraku sekalian, ada seorang pemudi yang dia kerasukan setan. Ya, ada roh, ada kerasukan setan. Banyak pendeta sudah tumpang tangan di dalam nama Yesus, sampai ini pemudi sampai jatuh, saudaraku sekalian. Lalu ini pendeta ini memang dia orang pintar, dia bukan hanya pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Inggris. In the name of Jesus. Jadi ini yang perempuan yang kerasukan, pakai bahasa Inggris ya. Jadi saudaraku sekalian, tidak lepas-lepas. Saudara tahu, ada seorang hamba Tuhan katakan, ayo kita semua masih, ayo kita bergandengan tangan. Begitu mereka bergandengan tangan, dia tidak berkhotbah. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Dia berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Pada waktu mereka menaikkan sehati, saudaraku sekalian, ini perempuan langsung berteriak, itu roh yang ada di ini keluar. Karena pujian dan penyembahan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati, khususnya jemaat Rehoboth, jangan sepelekan pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang Kristen kalau mau ke gereja, masih nyanyi-nyanyi, nanti aja pas khotbah baru saya datang. Menyepelekan pujian dan penyembahan. Apalagi guru-guru sekolah minggu, minta maaf kalau di sini mungkin tidak ada ya, guru-guru sekolah minggu semua pintar. Adik-adik sambil nunggu yang lain, yuk nyanyi yuk. Jadi memuji Tuhan, nyanyi itu waktu untuk menunggu.
Tidak menyadari bahwa dalam pujian itu ada power, ada kuasa Allah. Hari ini bertobat. Kita harus menyadari bahwa dalam puji-pujian itu ada kuasa yang luar biasa, saudaraku sekalian. Untuk mengusir roh jahat. Dan yang berikutnya, saudaraku sekalian. Keuntungan kita memuji menyembah Tuhan adalah mengalahkan musuh atau mengalahkan lawan-lawan kita. Dalam Yosua pasal yang ke-26 ayat yang ke-20, pada waktu itu orang-orang Israel diperhadapkan dengan tembok Yeriko. Saudara, tembok Yeriko itu tembok tebal sekali. Menurut sejarah, saudaraku sekalian, tebalnya tembok itu bisa begini, saudaraku sekalian. Mobil bisa selisih begini, simpangan begini. Memang waktu kami dulu pernah ke Israel, saya tanya kepada guide, mana itu tembok Yeriko? Dia katakan apa? Pak Pendeta, karena tembok Yeriko itu sudah dikutuk oleh Tuhan, sudah dihancurkan lebur, sampai fondasi batu-batunya pun tidak ada. Jadi tembok Yeriko yang tebal itu, saudaraku sekalian, yang bisa sampingan begini, bisa runtuh karena pujian dan penyembahan. Bisa dihancurkan karena pujian dan penyembahan. Itu power atau kuasa atas pujian dan penyembahan. Bahkan Alkitab katakan, kalau saudara baca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, pada waktu itu Yosafat, dia dikepung dengan 3 bangsa besar. Bangsa Moab, bangsa Amon, saudaraku sekalian. Dikepung dan mereka melawan semua. Apa yang Yosafat lakukan? Mereka naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan waktu itu Alkitab katakan, mereka dikalahkan melalui pujian dan penyembahan. Itulah keuntungan kita. Untuk apa kita harus bermazmur kepada Tuhan? Yang keenam, saudaraku sekalian. Dengan kita bermazmur, artinya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, saudaraku sekalian, yang ketujuh atau yang terakhir, kenapa kita harus bermazmur? Karena dengan bermazmur, dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, maka iman kita mulai dikuatkan. Pujian dan penyembahan kita dapat menguatkan iman kita. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Bermazmur dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara mungkin bertanya-tanya, mengapa saya sudah bermazmur tapi aku tidak menikmati keuntungan. Tapi aku tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara, berkati Tuhan, Alkitab katakan, karena kita ini bermazmur hanya seada-adanya saja. Daud seorang yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-7 dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap ya Allah, aku mau memuji dan aku mau bermazmur bagi Tuhan. Jadi memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan harus ada persiapan hati. Kalau engkau ingin diberkati. Jangan asal nyanyi saja, asal ngoceh saja, saudaraku sekalian. Saudara, lain ya, menyanyi, memuji, menyembah. Menyanyi semua orang bisa, anak kecil juga bisa. Ya, memuji, saudaraku sekalian, menyembah. Dan kita harus sampai taraf kepada penyembahan kita. Ketika engkau menyembah, engkau berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu berkati Tuhan, untuk bermazmur dan untuk menikmati berkat Tuhan, kita harus bermazmur memuji Tuhan dengan kesiapan hati kita. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, Mazmur pasal yang ke-96 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu artinya bukan kata-katanya yang baru, ya, bukan nadanya yang baru atau iramanya yang baru. Artinya nyanyian baru itu adalah kita menyanyikan meskipun itu lagu lama, tapi dengan sentuhan yang baru, dengan urapan yang baru, dengan hati yang baru, itu yang Tuhan kehendaki. Jadi lagu lama pun, kalau kita nyanyikan dengan sesuatu yang baru, itu akan mendatangkan berkat. Ada seorang yang kritik dengan lagu-lagu lama. Mereka kritik begini, karena begini saudaraku sekalian. Saudara pernah dengar satu lagu toh? Waktu sekolah minggu diajarkan, ku tak dapat jalan sendiri. Atau remaja nyanyi lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Pemuda nyanyi lagi, ku tak dapat. Sampai tua nyanyi lagi, kapan jalan sendiri? Kok tidak dapat jalan sendiri? Katanya begitu. Sudah diberkati. Dari kecil tidak dapat jalan. Sudah remaja tidak dapat jalan. Sampai tua juga aku tak dapat jalan sendiri. Kenapa?
Tapi asal kita lakukan, kita kerjakan dengan hati yang baru, dengan sentuhan yang baru, dengan urapan yang baru, itu lagu akan memberkati kita sekalian. Jadi untuk bermazmur yang mendatangkan berkat bagi kita adalah harus dengan kesiapan hati. Dengan sentuhan baru, dengan hati yang baru. Dan yang berikutnya adalah dengan motivasi yang benar. Alkitab katakan Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita memuji Tuhan itu dengan kebenaran. Disertai hidup yang benar. Makanya Yakub pasal yang kelima dikatakan doa orang benar. Bukan sembarang orang berdoa. Kalau engkau bermazmur dan engkau memuji Tuhan, kepingin pujian itu memberkati engkau, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan jatuh bangun dalam dosa baru tiap minggu, Allahku luar biasa, dahsyat luar biasa. Nah, akan didengar oleh Tuhan. Ya. Hidup harus benar. Ya. Hari Minggu nangis. Hari Senin agak lupa sedikit ya. Selasa lupa. Rebu berbuat dosa. Hari Minggu datang lagi. Loh kalau jatuh bangun dalam dosa. Doa orang benar loh. Besar kuasanya. Nyanyian orang benar. Mazmur orang benar. Besar kuasanya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya panggil pemusik datang ke